Sebelumnya apa suara saya terdengar jelas, Pak? Jelas, Bu, silakan dilanjutkan. Dan sudah terlihat di layar? Ya, sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak dosen yang insya Allah sama-sama diberi kesehatan, izinkan saya Nurliana dari kelas A36 dengan NIM 22811317999 yang insya Allah akan mempresentasikan seminar proposal yang akan kami bawakan pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Eh, Penelitian yang akan kami bawakan pada siang hari ini terkait urgensi pendidikan karakter pada guru pendidikan agama Islam di MTS Mardekaya, Kelurahan Patene, Kecamatan Pelombakan Selatan, Kabupaten Takalar. Jadi ini berlokasi di eh, Provinsi Sulawesi Selatan, Pak. Nah, adapun pada bab satu langsung saja terdapat pendahuluan eh, di mana pada latar belakang dari penelitian kami ini adalah pendidikan karakter tentunya merupakan elemen fundamental dalam sistem pendidikan Indonesia. Ya, tentunya karena ini berperan penting untuk membentuk sikap moral, religius, dan sosial peserta didik di tengah tantangan global. Nah, tentunya di sini guru pendidikan agama Islam memiliki potensi yang strategis sebagai agen utama, sebagai faktor penentu internal pada lembaga eh, tersebut. Namun, berbagai fenomena menunjukkan bahwa ternyata pendidikan karakter ini belum berjalan secara optimal, ditandai dengan meningkatnya perilaku penyimpan siswa serta ketidakkonsistenan implementasi nilai karakter di kelas. Nah, di MTS Merdeka sendiri, penerapan pendidikan karakter oleh guru pendidikan agama Islam ini menunjukkan variasi yang dipengaruhi oleh keterbatasan waktu, pelatihan, beban kerja, dan dukungan institusional. Nah, penelitian sebelumnya ini memang lebih banyak berfokus pada peserta didik dan menggunakan pendekatan kuantitatif, sehingga belum menggambarkan secara mendalam pengalaman pemaknaan strategi dan tantangan guru pendidikan agama Islam dalam konteks lokal madrasah khususnya di wilayah Sulawesi Selatan yang bertempat di sekolah tersebut. Nah, berdasarkan dari penelitian latar belakang dari penelitian kami, maka di sini saya mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kemudian pemaknaan guru pendidikan agama Islam di MTS Merdekaya terhadap urgensi pendidikan karakter dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, bagaimana implementasi pendidikan karakter yang dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam di MTS Merdekaya dalam kegiatan pembelajaran dan kehidupan sekolah sehari-hari. Dan yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi oleh guru pendidikan agama Islam dalam melaksanakan pendidikan karakter di MTS Merdekaya serta strategi yang dilakukan untuk mengatasinya.
Nah, tentunya tujuan penelitian juga di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama untuk menganalisis dan memahami pemaknaan guru pendidikan agama Islam di MTS Maradekaya terhadap urgensi pendidikan karakter. Kemudian yang kedua untuk mendeskripsikan secara mendalam implementasi pendidikan karakter yang dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam di MTS Maradekaya. Dan yang ketiga adalah untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh guru pendidikan agama Islam dalam melaksanakan pendidikan karakter di MTS Merdekaya. Nah, adapun manfaat penelitian di sini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat praktis, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di mana penelitian ini memperkaya kajian pendidikan Islam tentang pendidikan karakter di madrasah dengan menghadirkan pemahaman empiris mengenai peran dan pemaknaan guru PAI terhadap pendidikan karakter dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah manfaat praktisnya. Tentunya hasil dari penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pengembangan strategi guru PAI, dasar kebijakan sekolah dan pelatihan guru, peningkatan kualitas pembentukan karakter siswa, serta rujukan bagi peneliti selanjutnya. Nah, eh, fokus penelitian. Dilanjut, Bu, ke teori. Ya, dijelaskan teorinya apa saja yang digunakan, nggak usah dijelaskan, tapi Ibu teorinya saya pakai teori ini, dan ini, kemudian kita ke metode Ibu ya. Apa Pak bisa diulang? Ibu fokus pada teori apa saja yang digunakan, tidak usah dijelaskan teorinya, tapi teori apa yang digunakan. Kemudian Ibu langsung ke metode penelitiannya seperti apa. Oke, mungkin lang- bisa saya jelaskan sedikit terkait kerangka teoritisnya, Ustadz, baru langsung ke bab tiganya. Ya, jadi kerangka teoritis pendidikan karakter dalam perspektif pendidikan Islam ini bertujuan untuk membentuk kepribadian akhlak melalui internalisasi nilai kognitif, afektif, dan perilaku dengan guru PAI sebagai mediator utama. Nah, melalui teori pembelajaran sosial Bandura, guru dipahami sebagai role model yang akan membentuk perilaku siswa lewat keteladanan. Jadi melalui konstruktivisme sosial, nilai dibentuk dalam interaksi sosial dan budaya madrasah. Dan melalui teori perkembangan moral, guru berfungsi sebagai fasilitator dialog dan teladan moral. Nah, kemudian kerangka berpikir penelitian ini berangkat dari konsep ideal pendidikan Islam yang menempatkan pembentukan akhlak sebagai tujuan utama dengan guru PAI sebagai teladan dan mediator nilai karakter. Namun realitas menunjukkan adanya kesenjangan akibat sosial, budaya, dan kelembagaan madrasah. Nah, bab 3 di metodologi penelitian. Jadi, metode dan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam makna dan pengalaman guru PAI tentang urgensi pendidikan karakter di MTS Maradikaya melalui wawancara observasi dan dokumentasi yang dianalisis tematik secara kontekstual. Kemudian, lokasi dan waktu penelitian. Jadi penelitian ini dilaksanakan di MTS Maradikaya, Kelurahan Patene, Kecamatan Pelumpangkil Selatan, Kabupaten Takalar, karena madrasah ini menempatkan pendidikan agama Islam sebagai pusat pembinaan akhlak dan guru PAI yang berperan aktif sebagai figur moral di sekolah dan masyarakat, serta konteks lokalnya masih sangat jarang dikaji. Nah, penelitian ini berlangsung insya Allah selama 3 bulan. Eh, Meliputi tahap persiapan penyusunan instrumen pengumpulan dan melalui wawancara observasi dan dokumentasi, analisis awal, triangulasi, dan serta penyusunan hasil secara kualitatif dan kontekstual. Subjek dan informan penelitian.
Subjek penelitian ini adalah guru PAI tentunya, guru pendidikan agama Islam di MTS Merdekaya dengan informan dipilih secara dari guru PAI dan pimpinan madrasah yang relevan hingga mencapai kejenuhan data untuk menggali pemaknaan dan praktis pendidikan karakter secara kontekstual. Oke, cukup Ibu. Oke, baik. Terima kasih Ibu sudah menjelaskan ya rencana penelitiannya. Ada beberapa yang akan saya tanyakan, Ibu. Sebelumnya, Ibu selamat ya, sudah sampai di tahap penelitian ini. Kemudian kita akan bersama-sama supaya Ibu nanti bisa selesai tepat waktu ya, Bu ya. Bu, saya mau tanya dulu ke slide judul, Bu. Ibu pindahkan ke slide judul ya, slide pertama dulu ya. Iya, Slide-nya dipindahkan ke slide satu, Bu, slide pertama. slide pertama. Ya, Bu, digesernya. Nah, oke, terima kasih, Bu. Nah, Ibu, ini kan judulnya urgensi pendidikan karakter pada guru PAI ya di MTS Mardekaya nih gitu. Ibu, yang saya mau tanyakan adalah ini kita akan berfokus kepada guru atau berfokus kepada siswa, Bu? Jadi kalau judul Ibu yang seperti ini seakan-akan kalau saya membacanya ya, Bu ya. Jadi ini guru harus mendapatkan pendidikan karakter nih seperti itu, Bu. Kalau judulnya seperti ini, Bu. Nah, yang Ibu maksud itu seperti apa? Eh, iya Pak. Ibu gimana, Pak? Jadi di sini memang saya berfokus kepada guru. Jadi memang di sini terkait judulnya urgensi pendidikan karakter pada guru pendidikan agama Islam. Jadi sebenarnya kalau saya mengamati itu kan kebanyakan kalau penelitian sebelumnya atau kebanyakan penelitian itu dia berfokusnya karakter kepada siswa. Tetapi eh, ternyata sumber dari implementasi perilaku siswa kalau yang saya tangkap itu bukan dari siswa itu sendiri, tetapi apa yang diwariskan oleh gurunya. Makanya di sini saya lebih terfokus bagaimana kemudian pendidikan karakter pada guru ini yang saya fokus untuk teliti, Pak. Oke, berarti Ibu merasa bahwa permasalahan karakter pada guru, jangan dipindahin Bu, jangan dipindahin Bu. Di judul dulu saja. Ya, Pak. Jangan dipindahin selainnya di judul dulu saja Bu. Iya. Ya, nah berarti Ibu di sini merasa bahwa gurunya itu ada suatu problem ya Bu ya, sehingga ini harus ada pendidikan karakter pada guru seperti itu Bu maksudnya Bu. Iya, benar, Pak. Nah menurut Ibu ada persoalan karakter apa nih Bu pada guru di sana? Biasanya kan eh, guru 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 itu kan role role model ya istilahnya, eh, apa yang diwariskan kepada generasi kepada siswa di era sekarang itu tergantung juga daripada gurunya kan kebanyakan kebanyakan orang biasanya Pak mengeluhkan eh, pendidikan pendidikan akhlak siswa itu semakin merosot, tetapi saya juga tidak sepenuhnya setuju dengan hal itu karena tidak seharusnya semua permasalahan itu dititik beratkan kepada siswa. Karena kenapa? Eh, itu juga ketika kita menarik atau mencari sumber permasalahannya, itu ternyata juga bisa disebabkan oleh pendidik itu sendiri. Nah, misalkan guru kan juga manusia biasa, Pak. Guru juga
memiliki permasalahan, misalkan dari yang dibawa dari rumahnya. Jadi guru itu juga tidak full hatinya secara mengajar di kelas. Dia juga kadang datang dengan permasalahan yang dibawa, entah itu dengan pasangannya, dengan orang-orang sekitar, sehingga vibrasi yang dia tularkan pada peserta didik di kelas itu tidak nyampe. Nah, di sini kadang yang menjadi eh, apa istilahnya yang yang mau kita tahu apa sebenarnya yang menjadi eh, kenapa kenapa guru seperti itu? Apakah karena memang murni permasalahan yang dia bawa dari rumah ataukah karena ada beban administrasi yang terlalu berat, misalkan seperti itu, sehingga walaupun Oke, Bu. Mohon maaf, Bu, saya potong. Bu, saya belum lihat persoalan karakternya, Bu. Coba Ibu jelaskan ke saya, secara spesifik ini ada persoalan terkait dengan karakter guru nih, gitu. Sehingga ini perlu ada treatment ya, menurut Ibu kan seperti itu ya. Perlu ada treatment yang harus dilakukan supaya karakter guru di sana bagus, seperti itu, Bu. Nah, seperti apa, Bu, langkahnya? Iya, eh, itu itu kalau kalau yang saya tangkap eh, seperti itu nanti outputnya, Pak. Hanya kan di sini ada perlu kesadaran dulu, ada kesadaran dulu yang harus yang dipahami oleh guru itu sendiri. Karena saya melihat juga kalau saya bandingkan dengan pembelajaran saya pada saat masih duduk di sekolah dasar, itu berbeda memang dengan guru yang dulu dengan guru yang sekarang. Artinya guru yang sekarang itu jauh dari eh, fungsi dan tugasnya sebagai seorang guru. Jadi bukan apa istilahnya, bukan 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 lagi visinya adalah untuk mencerdaskan, tetapi banyak hal yang mungkin mengganggu pikirannya sehingga itu terimplementasi juga dengan karakternya. Seperti itu, Pak. Oke, baik Ibu. Sebetulnya kalau yang Ibu sampaikan tadi bukan terkait dengan karakter guru ya kalau menurut saya sebagai Pak yang sudah membaca, berarti ini persoalan terkait dengan profesionalitasnya saja, begitu Bu? Eh, Iya, memang memang Pak itu juga termasuk dalam profesionalitas dari guru itu sendiri karena eh, istilahnya memang karena kurang menyadari ataukah tidak menyadari, tetapi itu berdampak langsung terhadap karakter guru itu sendiri karena kalau tidak di, tidak diingatkan atau guru tidak memahami dirinya dan fungsinya dari awal, maka itu pasti akan menjadi sebuah eh, kebiasaan yang akan menjadi karakter untuk guru-guru sekarang, Pak. Mm-mm. Nah, kemudian Ibu treatmentnya seperti apa Bu yang akan dilakukan? Berarti Ibu kan merasa bahwa di sini ada permasalahan ya Bu ya. Menurut Ibu ada permasalahan terkait dengan karakter guru nih kalau tadi terkait dengan Ibu. Sebenarnya kalau saya nggak cocok kalau itu karakter Bu. Kalau ada profesionalitas mungkin iya ya, itu bagaimana kalau ibu merasa bahwa guru di sekolah ini jelek kan begitu ya Bu ya. Secara nggak langsung kita akan bilang bahwa ini ada persoalan nih tentang guru PAI di MTS Merdeka ini. Menurut ibu kan berarti ada persoalan gitu, bahwa gurunya mengajarnya belum oke nih gitu. Maka ibu sendiri akan seperti apa nanti ininya? Yang ibu lakukan nanti penelitiannya seperti apa? Eh, Kalau di sini Pak, sebenarnya saya tidak menyalahkan 100% juga terkait apakah guru itu tidak menjalankan fungsinya sebagai guru secara optimal di sini. Cuman dari hasil pengamatan yang saya lihat secara langsung itu memang sudah jauh. Kemudian eh, yang akan yang akan saya tawarkan untuk penelitian ini ke depan tentunya yang pertama adalah di penguatan spiritual guru. Jadi eh, pembinaan spiritual guru ini bisa saja kita akan apa istilahnya lakukan implementasi secara langsung, entahkah itu kajian keislaman rutin bagi guru, kemudian program apa istilahnya program tazkiyatun nafs, eh, apa program pelatihan guru berbasis tazkiyah itu juga bisa menjadi salah satu apa istilahnya penguatan spiritual. Kemudian ada pembiasaan ibadah. Nah, kemudian yang kedua yang saya tawarkan juga nantinya insya Allah seperti yang Bapak katakan tadi
akan ada bisa kita implementasikan pelatihan dan pengembangan profesional guru. Ya, bisa bisa saja terkait dengan workshop atau metode pelatihan metode keteladanan ataupun penguatan kompetensi pedagogi guru sehingga eh, di sekolah ini guru pendidikan agama Islam itu mampu untuk bisa menjadi sebuah contoh bagaimana kemudian menciptakan budaya sekolah yang berbasis karakter seperti itu, Pak. Oke, baik Bu. Sepertinya masih agak loncat ya, tapi ya arahnya ke sana oke lah. Eh, Cukup Bu untuk terkait dengan dulu ya. Kemudian di latar, Bu, saya mau tanya dulu, berarti di sana guru PAI-nya ada berapa orang Bu? Iya, Pak. Di sana guru PAI-nya ada berapa orang dan Ibu apakah mengajar di sekolah ini? Saya belum pernah mengajar di sekolah ini, Pak. Hmm. Kalau guru pendidikan agama Islam itu kan dia kan di sini ada apa istilahnya ada yang mengajar pendidikan agama Islam itu kan terbagi menjadi beberapa mata pelajaran ya. Baik itu fikih, kemudian eh, sejarah kebudayaan, Al-Quran hadis, akidah akhlak, kemudian iya itu Pak, mungkin ada empat mata pelajaran yang diajarkan oleh guru pendidikan agama Islam. Dan itu Oke, bisa baik Bu. bisa saja Bu, ada kalau satu arahnya ke pelajaran sana, yang memiliki dua guru bidang studi, Pak. oke, Bu, kalau arahnya ke sana, sepertinya lebih pas kalau pengembangan profesionalitas ya Bu ya, pengembangan profesionalitas pada guru PAI daripada urgensi pendidikan karakter Bu. Sekali lagi kalau pendidikan karakter itu, kalau pendidikan karakter pada guru itu akan mencederai Bu, mencederai secara judul ya Bu. Ya. Ibu akan merasa bahwa ini kan berarti berangkat dari permasalahan. Dan Ibu merasa oh karakter guru PAI di MTS ini jelek nih atau kurang bagus nih gitu maka ini harus ada pendidikan karakter ke mereka gitu itu kan pasti akan mencederai nilai mereka ya Bu ya itu mencederai apa apalagi Ibu nanti akan mewawancaranya kan wawancara dengan mereka gitu. Jadi eh, sepertinya kalau urgensi pendidikan karakter pada guru itu kurang tepat Bu, secara judul. Mungkin kita ganti misalkan pengembangan profesionalitas atau apa gitu terkait dengan judul ya Bu ya. Dan terkait dengan topik berarti keseluruhan skripsi. Gitu. Karena kalau Ibu merasa bahwa guru di sekolah ini harus ada pendidikan karakter dan Ibu sebagai bukan guru di situ kemudian ibu menunjuk bahwa mereka ini pendidikan karakternya jelek nih gitu jadi harus atau mereka karakternya jelek maka harus ada pendidikan karakter ke guru-guru PAI di sana itu kan secara etis mungkin kurang tepat ya Bu ya kalau kita akan menelitinya di sana. Begitu Bu menurut saya ya Bu ya saran terkait topik penelitian ibu bagaimana Bu? Oke, iya Pak. Eh iya Pak, bisa Pak. Insya Allah saya ikut dari arahan eh, Pak Wisnu untuk mengganti urgensi pendidikan karakter menjadi pengembangan profesionalitas guru pendidikan agama Islam. Begitu Ya Pak. ya atau menemukan profesionalitas gitu jadi kita fokusnya ke profesionalitasnya gitu. Jadi bukan ke pendidikan karakternya gitu Oh karena iya sekali Pak. lagi ini takutnya mencederai tadi apalagi kita akan mencari datanya kan ke sana gitu ya ke guru-gurunya gitu itu ya Bu ya jadi nanti rumusan masalahnya kemudian apa teorinya juga nanti ada beberapa yang diganti Bu gitu kemudian terkait dengan di latar belakang Bu Ibu nanti ditambahkan alasan kenapa penelitian ini menarik ya Bu ya itu harus muncul supaya Ibu apa tadi misalnya Ibu merasa bahwa di sana persoalan tentang siswa ini jangan hanya dititik beratkan pada siswa, bahwa perasaan karakter ini juga menitik beratkan pada guru harusnya seperti apa misalnya gitu. Silakan Ibu tambahkan data, fakta peristiwa di sana, idealnya seperti apa sih, seperti itu ya Bu ya. Nah nanti ini saya sambil share juga deh. Eh, Ibu terapkan ini Bu ya. Iya Pak. Ibu nanti terapkan ini Bu nih. Ini kalimat alasan yang membuat penelitian ini menarik dan harus dilakukan Ibu. Harus ada paragraf yang seperti ini Bu ya.
Ibu lihat kalimat pertama di sini. Pendidikan kewarganegaraan adalah wadah yang tepat untuk meningkatkan warga negara menjadi warga negara digital. Kemudian kalimat selanjutnya seperti ini. Ibu nanti menulis di latar belakang seperti ini, Bu. Artinya, yang merah ini adalah asumsi saya, Bu. Yang merah ini adalah asumsi saya sebagai peneliti, kita boleh berbicara apa saja. Gitu. Nah, saya berbicara pendidikan kewarganegaraan adalah wadah yang tepat untuk meningkatkan kemampuan warga negara menjadi warga negara digital. Nah, yang warna hijau ini adalah pendapat orang, Bu. Jadi kalimat kita yang warna merah ini adalah asumsi kemudian diperkuat oleh eh, kutipan ataupun pendapat dari orang lain gitu. Jadi supaya yang kita tulis ini bukan hanya asumsi saja, tapi memang ada data, fakta, peristiwanya seperti itu ya, Bu ya. Atau berdasarkan teori apa gitu. Ibu tadi misalkan bilang bahwa di MTS ini guru-gurunya seperti ini. Nah itu Ibu tuliskan di situ berdasarkan data awal bahwa tadi penekanan pendidikan karakter itu bukan hanya kepada siswa tapi juga baiknya kepada gurunya seperti itu. Ibu jelaskan bahwa oh, ternyata tidak semua guru itu memiliki apa profesionalitas yang baik misalnya seperti itu. Ibu mengungkapkan data itu dan itu pasti ada banyak gitu. Ibu cari tiga alasan ya Bu ya, tiga alasan eh, kalau saya biasanya tiga alasan yang menurut Ibu membuat penelitian ini menarik dan harus dilakukan Bu gitu. Kemudian Kemudian ini Bu terkait dengan margin ya Bu ya. Ibu margin nanti 4 cm. 4 cm itu berarti di sini ada tulisan 4 dan Ibu ini ada di titik nol Bu. Yang sebelah sini ada titik nol. Kemudian kalau paragraf baru berarti yang paragraf baru kalimat awalnya itu ada di titik satu di sini ya Bu ya. Kursor saya bergerak-gerak dia. Nah, yang apa ini semuanya lurus di 4 sini Bu. Sorry di 4 di nol. Kemudian kalau ada paragraf baru ini berarti ada di satu. Nah, Ibu kemudian ada yang lupa diklik, Bu. Ibu nanti klik CTRLA ya. Kemudian ini yang Just TV kanan kiri ini, Ibu nanti di sini klik. Kemudian nanti muncul remove space after paragraph. Itu Iya, supaya jarak antar paragrafnya nggak terlalu jauh, Bu. Ini kalau iya, jarak Pak. di proposal Ibu jarak antar paragrafnya masih terlalu jauh. Jadi ini harus diklik dulu. Nanti ini diklik, kemudian nanti muncul menu yang paling bawah tuh. Remove space after paragraph. Itu ya, Bu ya. Siap, siap, Pak. Kemudian, nah ini yang akan kita lakukan, Bu. Eh, Menyusun proposal atau menyusun skripsi, Bu ya. Menyusun itu Ibu harus buat jadwal pengerjaannya, Bu, timelinenya. Ibu harus siap, misalkan nanti setelah ini menyusun instrumen penelitian kapan, kemudian menyusun bab empatnya kapan, kemudian Ibu buat jadwal pengerjaannya. Artinya Ibu punya fokus, misalnya saya setiap Sabtu Minggu mau ngerjain skripsi, gitu. Karena memang hari Senin sampai Jumat memang ada pekerjaan, misalnya gitu. Atau Ibu setiap subuh atau setiap sebelum subuh saya bangun apa setiap harinya setengah empat harus buka skripsi dulu misalkan gitu sambil nunggu subuh gitu ya Bu ya. Jadi supaya nanti kita fokus Ibu misalnya supaya nggak ada pekerjaan dulu baru mengerjakan skripsi gitu Bu. Jadi kalau yang namanya mengerjakan skripsi ini harus dipaksain Bu gitu. Ibu maunya mau kapan misalkan tadi sebelum subuh nih habis sholat tahajud kemudian biar masih fresh saya coba sempatkan untuk nulis skripsi setiap hari misalnya seperti itu pasti akan jauh lebih gampang Bu gitu. Kemudian nanti gunakan template, Ibu lihat panduan Ibu ya, panduan dari jurusan seperti apa, kemudian konsultasi rutin dengan dosen pembimbing. Ini maksudnya jangan sampai nanti dosen yang mencari Bu gitu. Jadi jangan sampai nanti saya yang mencari ini Bu Nurliana kemana nih nggak pernah bimbingan lagi misalnya seperti itu ya Bu ya. Jadi kita rutin nanti konsultasinya. Kemudian Ya, Pak. kalau ibu misalkan sudah WA menghubungi saya sudah mengirim draft, tapi sama saya belum dibalas, itu nggak apa-apa Bu, tunggu aja gitu. Biasanya saya eh, ngerjain atau mereview skripsi dari mahasiswa itu biasanya di pagi hari Bu, itu dari sebelum subuh atau setelah subuh. Jadi kalau ibu misalkan di hari itu sudah WA saya tapi merasa belum dibalas, ibu tunggu saja, nggak usah WA saya lagi gitu ya. Karena nanti saya akan melihatnya dari WA yang paling bawah dulu Bu, itu mahasiswa yang menghubungi saya sudah dari paling bawah. Kalau ibu WA-nya berulang nanti malah jadinya kan ke atas. Saya melihatnya yang paling bawah gitu. Kemudian perhatikan ejaan, kutipan, daftar pustaka. Ini juga ibu perhatikan ya, biar dengan kutipan dan daftar pustaka. Jangan cuma asal dicomot, Bu, tapi sesuai tidak dengan apa, kebutuhan skripsi kita gitu. Kemudian skripsi yang baik adalah skripsi yang harus selesai, Bu. Jadi skripsinya harus selesai dan Ibu membuatnya secara bangga gitu.
Kalau yang dibimbing sama saya sering katakan bahwa skripsi itu bukan hanya yang penting selesai lah gitu, tapi yang membuat kita bangga itu. Jadi besok lusa kalau skripsinya udah selesai, ibu print, ibu simpan skripsinya di ruang tamu rumah ibu ya gitu. Supaya nanti ibu bisa cerita ke tamu yang datang, oh ya dulu saya bikin skripsinya tentang ini, dibimbing sama Pak Wisnu, oh itu Pak Wisnu dosen luar biasa tuh misalkan gitu ya. Itu Pak Wisnu dosen yang sangat apa top sekali gitu misalkan seperti itu. Ibu bisa menceritakan itu dengan bangga gitu Bu. Jadi bukan hanya skripsinya selesai, habis itu skripsinya sudah selesai, udah aja disimpan di mana. Kemudian ini pada prosesnya Ibu jangan lupa untuk backup skripsinya di Drive, di Google Drive ya, Bu ya. Karena kita nggak tahu laptop kita nanti besok lusa masih benar atau ada kerusakan, kemudian nanti tiba-tiba laptopnya ngehang atau amit-amit misalkan laptopnya kemalingan, ada yang mencuri atau apa, misalkan atau tiba-tiba rusak, kita harus punya backupnya, drive-nya. Jadi kita misalkan ibu habis mengerjakan skripsinya sebelum dikirim ke saya, ibu masukkan dulu, upload dulu ke drive gitu. Atau ibu misalkan punya flash disk, masukkan ke flash disk. Ibu beli flash disk ya untuk data skripsi ibu aja nih gitu. Jadi jangan sampai flash disknya nanti kena virus gitu. Jadi kalau flash disk khusus untuk skripsi dan jangan dipakai keluar-luar gitu misalkan. Jadi yang penting ada datanya skripsi ibu ada di flash disk gitu. Atau misalkan ibu kirim ke keluarga ibu, ke suami atau ke kakak, ke adik, misalkan ini titip skripsi saya gitu. Jadi jangan sampai nanti di perjalanan tiba-tiba Pak saya lama nggak bimbingan kemudian karena laptop saya rusak saya skripsinya ada di laptop gitu misalkan laptopnya rusak tapi nggak bisa aksesnya jadi nggak ada alasan seperti itu ya Bu ya jadi kita sama-sama untuk fokus ibu skripsinya mau selesai kapan silakan apa tadi backup skripsinya kemudian ibu kerjakan nanti perbaikan-perbaikannya kalau tadi yang dimaksud ibu adalah terkait dengan karakter kalau karakter kayaknya kurang pas kita akan gantinya ke tadi kalau pengembangan profesionalitas atau meningkatkan profesionalitas itu jauh lebih cocok kayaknya kalau keguruannya. Nanti itu ibu apa diganti ya rumusan masalahnya, kemudian tujuannya sama ke ibu masukkan tentang profesionalitas di bab 2-nya seperti itu. Untuk metodenya oke nggak ada persoalan. Kemudian untuk di rumusan masalah ketiga Bu kalimatnya jangan apa tadi itu ibu kalimatnya ya kendala ya Bu ya jadi bukan apa kendala Bu tapi bagaimana kendala dan upaya yang dilakukan gitu ini juga sebetulnya kurang pas nanti deh saya kirim catatan-catatannya setelah ini nanti akan saya kirimkan catatan review dari skripsi Ibu ya Bu ya Ibu nanti perbaiki sesuai dengan catatan yang saya berikan begitu Bu. Siap, Pak. Oke itu mungkin ya untuk Jadi nanti setelah direvisi, saya kirimkan filenya ke Bapak ya. dulu. Nanti setelah revisi Ibu kirimkan filenya ke saya. Kalau sudah oke, nanti baru Ibu kirimkan kartu bimbingan sama lembar pengesahan proposal skripsinya, Bu ya. Siap, Pak. Oke, itu saja Bu yang dapat saya sampaikan. Selamat ya Bu ya. Sudah sampai di tahap proposal, seminar proposal skripsi. Kita fokus sama-sama supaya Ibu bisa selesaikan skripsinya. Gitu Bu. Amin. Amin. Ya, itu saja Bu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Pak Wisnu. Ya, assalamualaikum.